ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Kaum muslimin dan muslimat jamaah salat zuhur Masjid Rumah Sakit Islam yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita panjatkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena dengan nikmat-Nya lah jamaah sekalian yang begitu banyak yang tiada terkira kita masih diberikan kemudahan untuk bisa melanjutkan kehidupan ini setelah kita melewati bulan suci Ramadan, bulan yang penuh dengan keberkahan. Tentunya kita semua berharap dan berkeinginan agar seluruh amal ibadah kita, utamanya di bulan suci Ramadan, diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Taqabbalallahu minna wa minkum shalihal a'mal. Semoga Allah menerima seluruh amal ibadah kita. Keduanya salawat dan salam semoga tetap terlimpah atas junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, para sahabat beserta para pengikut beliau hingga akhir zaman nanti. Ma'asyiral muslimin jamaah salat zuhur yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam nasihat yang ringkas ini kita ingin menyampaikan bahwasanya di dalam hidup ada beberapa adab jamaah sekalian, ada beberapa akhlakul karimah, ada beberapa sikap yang perlu kita maksimalkan sehingga kita menjadi seorang insan yang insyaallah diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara akhlak adab yang diajarkan dalam agama kita sama sekalian dalam menyikapi kehidupan ini, yang pertama adalah agar kita meningkatkan sifat dan sikap kesabaran dan tahan uji dalam kehidupan. Dalam hidup sama sekalian tentunya ada saja bahkan banyak hal-hal yang mungkin menjadi rintangan, tantangan dalam kehidupan yang menuntut kita untuk lebih banyak mensikapinya dengan penuh rasa kesabaran. Tidak ada manusia yang menghadapi hidupnya dengan penuh rasa kesenangan seluruhnya. Tidak ada. Pun demikian tidak ada manusia yang seluruh hidupnya adalah kesedihan. Tidak ada. Pasti ada dua-duanya. Dalam kondisi ketika seseorang diuji dapat sekalian, maka di situ kita perlu meningkatkan kualitas kesabaran kita demi mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Ujian silih berganti. Ada kalanya ujian tersebut berupa kesedihan, berupa kefakiran, ada kalanya berupa gundah gulana, ada kalanya berupa sakit dan sebagainya. Sikap seorang mukmin adalah memasrahkan hal tersebut kepada Yang Maha Kuasa. Dia yakin itu adalah takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Dia berikhtiar dan dia mengharap pahala di balik itu semua. Kita ingat sebuah ayat yang luar biasa dalam Al-Qur'an di mana Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. Dan benar-benar kami akan menguji kalian dengan sedikit dari rasa takut, dari rasa lapar, kekurangan harta, kekurangan anfus jiwa dan buah-buahan. وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Dan berilah kabar gembira bagi orang-orang yang sabar. Di antara ciri orang-orang yang sabar tersebut, alladzina idza asabatuhum musibah, ketika mereka datang pada mereka musibah, ucapan yang keluar dari lisan mereka, innalillahi, kami adalah milik Allah, wa inna ilaihi raji'un, dan kepadanya lah kami akan dikembalikan. Apabila datang sesuatu hal yang mungkin tidak sesuai dengan keinginan kita, kegagalan ataupun tidak sesuai kita harapkan, maka ucapkanlah qadarullah wa ma syaa fa'al. Qadarullah, Allah yang telah mentakdirkan, dan apa yang Dia kehendaki pasti akan terjadi. Ma'asyiral muslimin jamaah salat zuhur yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sikap yang kedua selain kesabaran dan tahan uji jamaah sekalian adalah sikap mengutamakan orang lain. Di dalam bahasa agamanya disebut al-ithar, mengutamakan orang lain melebihi diri kita. Apalagi kita berada di rumah sakit, kita setiap harinya menghadapi saudara-saudara kita sama sekalian, kita merawat mereka, menghadapi para pasien, maka di sini sangat dikuatkan ya kalau bisa dalam diri kita itu perasaan al-ithar, memberikan pertolongan kepada saudara kita semaksimal mungkin, mengharapkan kebaikan bagi saudara kita. Sehingga apa yang kita tunaikan tersebut tidak semata-mata penunaian aktivitas
kerja kita sama sekalian, tapi lebih daripada itu ada nilai pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita harapkan dengan itu semua menambah pahala kita di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita ingat sebuah hadis, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidaklah salah seorang di antara kalian beriman sampai dia mencintai saudaranya sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri. Wallahu fi 'aunil 'abdi, maka al-'abdu fi 'auni akhi. Allah senantiasa menolong hambanya selama hamba itu mau menolong saudaranya. Ketika ini terbersih dalam diri kita, dalam batin kita sama sekalian, maka seluruh waktu-waktu yang kita gunakan di rumah sakit ini sebagai mereka yang berkecimpung dalam bidang kesehatan, maka ini semua insya Allah menambah pahala kita di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak semata-mata penunaian tanggung jawab, tapi lebih daripada itu kita mendapatkan pahala-pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga sama sekalian, di antara sikap yang perlu kita maksimalkan dalam hidup, yaitu memiliki jiwa yang tenang dan tidak mudah emosional. Orang yang memiliki jiwa yang tenang sama sekalian, insya Allah dalam berkata, dalam berucap, dalam bersikap, insya Allah akan terkendali. Ada salah seorang sahabat yang datang kepada Nabi SAW minta wasiat, maka beliau hanya bersabda dengan dua kata, la taghdab, janganlah kau marah. Rupanya sahabat itu merasa kurang, minta nasihat lagi. Nabi SAW menjawab, la taghdab, janganlah kau marah. Rupanya sama sekalian, dengan menahan diri dari emosi, tidak mudah terpancing diri kita dengan hal-hal yang menimbulkan kemarahan, mampu mengendalikan diri di saat akan marah, ini termasuk sifat yang sangat terpuji, mulia di dalam agama kita. Tentu tidak heran dalam sebuah ayat Allah berfirman, wal ya'fu wal yasfahu, hendaknya mereka mau memaafkan, wal yasfahu, dan hendaknya mau berlapang jiwa. Luar biasa, di situ ada nilai pahala, di situ juga ada ketenangan batin kita, ketentraman, dan insya Allah membawa keberkahan di dalam kehidupan. Yang keempat sama sekalian, yaitu sikap benar dan jujur. Benar dalam berkata, jujur dalam berkata, benar dalam berbuat, sikap amanah, sikap menjaga amanah dan tidak berkhianat, menjaga lisan kita, bersikap jujur, ini semua termasuk hal yang diajarkan dalam agama, dan di situ ada nilai-nilai pahalanya. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa kunu ma'as shodiqin. Wahai sekalian orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah, dan hendaknya kalian bersama orang-orang yang shodiqin, orang-orang yang jujur, yang benar. Nabi kita Muhammad SAW 40 tahun sebelum beliau diutus menjadi Nabi dan Rasul, beliau digelari oleh umat beliau dengan digelar oleh bangsa Quraisy dengan gelar Al-Amin, orang yang sangat terpercaya. Tidak pernah sekalipun beliau berdusta, berbohong di dalam hidupnya, sampai dikenal oleh kaumnya dengan sebutan Al-Amin, orang yang sangat terpercaya. Ketika seorang mukmin dia jujur dalam ucapannya, benar dalam sikapnya, dalam tindak tanduknya, maka ini ternyata tidak semata-mata sifat, di situ ada nilai